Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal latihan bagian 1 dan 2 pada pertemuan 1 dan soal latihan bagian 3 pada pertemuan 2, koordinat kartesius kemarin. Dimulai dari latihan bagian 1 nomor 1. Nomor 1 diminta untuk menggambar titik koordinat berikut pada satu bidang koordinat kartesius dan tentukan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama, ada titik A negatif 5,5. Di mana itu titik A negatif 5,5? Pertama kita lihat titik X-nya dulu ya, X-nya negatif 5. Sebentar, yang ada di kursor saya ini negatif 5 X-nya, Y-nya 5. Ingat, titik koordinat itu syarat penulisannya yaitu X, Y. Berarti X-nya dulu yang negatif 5, lalu Y-nya 5. Setelah ditarik garis, ini hanya mempermudah aja ya menarikan garisnya, tidak perlu digambar sebenarnya. Nah, ini titik A negatif 5,5 di sini. Selanjutnya, berapa jarak terhadap sumbu X dan berapa jarak terhadap sumbu Y? Jarak terhadap sumbu X-nya dulu. Ini kan ada sumbu X yang horizontal. Kita lihat jaraknya berapa. Kita hitung dari sumbu X-nya. Dimulai dari sumbunya nih. Sumbunya 1, 2, 3, 4, 5. Titik A berjarak 5 satuan dari sumbu X. Begitu juga sumbu Y. Dihitung dari sumbu Y-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Artinya titik A juga berjarak 5 satuan dari sumbu Y, seperti itu. Nah, selanjutnya B 3,0. Di mana itu 3,0? Kita lihat dulu aja. Titik X-nya 3, Y-nya 0. Artinya nggak sesederhananya seperti ini. Ketika ditulis di sini X-nya positif, berarti bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan karena positif ya. Bergerak 3 satuan ke kanan dari 1, 2, 3. Nah, sumbu Y-nya 0, artinya dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Artinya sumbunya titik koordinatnya B 3,0 adalah ya di sini, di sumbu X seperti itu. Nah, sekarang jarak titik B terhadap sumbu X itu berapa? Karena titik B terletak di sumbu X, maka titik B berjarak 0 satuan dari sumbu X seperti itu. Nah, berapa jarak titik B terhadap sumbu Y? Tinggal hitung aja. Ini kan sumbu Y nih. Tinggal hitung 1, 2, 3. Seperti itu. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Selanjutnya, titik C 4, negatif 5. Kita lihat X-nya 4, Y-nya negatif 5. Lalu setelah itu kita ketahui bahwa titik C 4, negatif 5 tuh di sini. Tinggal dihitung jarak terhadap X-nya, terhadap sumbu X maksud saya. Tinggal dihitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi jarak titik C berjarak 5 satuan dari sumbu X. Bagaimana jarak terhadap sumbu Y? Maka titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Sorry, ini titik C ya maksudnya. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Nih sampai di sumbu Y-nya seperti itu. Nah, next nomor 2, tentukan letak kuadran titik-titik koordinat berikut. Nah, diperbolehkan menggambar pada bidang koordinat kartesius untuk mempermudah. Jadi tidak digambar juga tidak apa-apa. Nah, yang nomor 2 ini kita ketahui bahwa di kanan atas itu ada kuadran 1, di kiri atas kuadran 2, di kiri bawah kuadran 3, di kanan bawah kuadran 4. Jadi kayak membentuk huruf C gitu ya. Dari kuadran 1 ke kuadran 4. Nah, yang pertama titik F 3, negatif 4. Di mana 3, negatif 4? X-nya 3, Y-nya negatif 4. Seperti itu. Maka seperti itu. Nah, berarti titik F 3, negatif 4 ada di kuadran 4 seperti itu. Lanjut titik G 4,2. X-nya 4, Y-nya 2. Lalu ketemu titik G 4,2 ada di kuadran 1. Selanjutnya juga titik H negatif 4,4. X-nya negatif 4, Y-nya 4. Ternyata titik H di sini nih negatif 4,4 ada di kuadran 2 seperti itu. Titik H berada pada kuadran 2. Selanjutnya latihan bagian 2 nih.
yang pertemuan pertama. Nomor satunya itu perhatikan gambar denah di samping. Nomor 1, tentukan posisi titik rumah RT terhadap kelurahan, pemakaman terhadap balai desa, kantor kecamatan terhadap rumah warga, kantor RW terhadap kantor kecamatan. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Yang A, yang rumah RT terhadap kelurahan. Saya sudah pernah menjelaskan di video yang titik koordinat kartesius pertemuan 1. Mencari titik koordinat terhadap titik tertentu itu rumusnya titik tujuan dikurangi titik acuan. Kita diminta untuk menentukan posisi titik rumah RT terhadap kelurahan. Berarti titik tujuannya itu rumah RT. Titik acuannya kelurahan, seperti itu. Rumah RT terhadap kelurahan. Setelah kata terhadap itu titik acuannya, seperti itu. Nah, kita cari dulu titik rumah RT itu di mana. Nah, perhatikan pada gambar, kita tahu rumah RT itu titiknya di 6,3. 6x-nya 6, y-nya 3. Maka rumah RT itu titik koordinat rumah RT itu ada di 6,3. Selanjutnya, titik koordinat kelurahan. Ada di mana titik koordinat kelurahan? Ada di 0,0 di titik asal nih. Kalau pada bidang koordinat, pada bidang kartesius, kelurahan kebetulan ada di titik 0,0. Nah, setelah itu tinggal dikurang. X hanya boleh dikurangi oleh X dan Y hanya boleh dikurangi oleh Y. Dan ini untuk X-nya dulu nih. X-nya rumah RT kan 6. Titik X untuk titik kelurahan kan 0. Berarti 6 dikurang 0. Titik X-nya sama dengan 6. Selanjutnya titik Y. Titik Y untuk titik koordinat rumah RT kan 3. Lalu titik kelurahan, titik Y-nya 0. Berarti 3 dikurang 0 sama dengan Y sama dengan 3. Seperti itu. Nah, maka posisi titik rumah RT terhadap kelurahan adalah 6,3. Seperti itu. Atau cara ngeceknya pakai cara manual waktu itu. Ini. Kita lihat rumah RT dari kelurahan, titik acuan. Kita berangkat dari titik acuannya. Dari kelurahan kita berangkat ke rumah RT. Biasakan bergeraknya itu searah sumbu X dulu, horizontal dulu, atau ke kanan dan ke kiri dulu gitu. Nah, ini kan kita bergerak dari kelurahan ke rumah RT, kita bergerak ke kanan dulu nih. Ya kan? 6 satuan. Karena bergerak ke kanan jadi positif. Lalu bergerak ke atas. Dihitung 1, 2, 3 satuan ke atas. Karena ke atas jadi positif Y-nya. Maka posisi titik rumah RT terhadap kelurahan adalah 6,3. Seperti itu. Lanjut latihan bagian 2 nomor 2. Tentukan posisi titik pemakaman terhadap balai desa. Mana itu pemakaman? Lihat dulu. Titik pemakaman. Rumusnya sama kayak tadi, titik tujuan dikurangi titik acuan. Berarti titik pemakaman dikurangi titik balai desa. Ya kan, karena pemakaman terhadap balai desa, seperti itu. Kita lihat titik pemakamannya di mana. Nah, titik pemakaman itu ada di negatif 6,3. Kita lihat, nah itu ada di negatif 6,3 untuk titik pemakaman. Dan titik balai desa ada 4,-3. Seperti itu. Lalu, seperti tadi, titik tujuan dikurangi titik acuan. X hanya boleh dikurangi dengan X dan Y hanya boleh dikurangi dengan Y. Untuk titik X dulu. Di pemakaman, titik X-nya kan negatif 6. Sedangkan balai desa positif 4. Jadi, untuk X-nya negatif 6 dikurang 4 sama dengan negatif 10. Maka X-nya sama dengan negatif 10. Nah, sekarang untuk Y. Karena Y-nya titik pemakaman adalah positif 3 dan Y-nya titik balai desa adalah negatif 3, maka 3 dikurang negatif 3 sama dengan 6. Karena negatif ketemu negatif kan jadi positif. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka titik Y-nya itu sama dengan 6. Maka posisi titik pemakaman terhadap balai desa adalah negatif 10,6. Seperti itu. Kita bisa cek juga pakai cara manual. Seperti tadi. Nah, itu titik balai desa ke pemakaman. Titik acuannya balai desa, maka kita berangkat dari balai desa ke pemakaman. Gitu. Kita lihat, dari balai desa bergerak ke kiri, maka negatif ya. Ingat, bergeraknya itu ke kanan atau ke kiri dulu, searah sumbu X.
Oke, horizontal bergeraknya. Yang pertama, bergerak ke kiri sebanyak 10 satuan. Karena ke kiri jadi kan negatif. Lalu bergerak ke atas, yaitu jadi positif nanti sebanyak 6 satuan. Maka posisi titik pemakaman terhadap balai desa adalah negatif 10,6 gitu. Sama kan hasilnya jawabannya? Mau pakai cara manual atau pakai cara pengurangan? Oke, sekarang latihan bagian 2 yang ketiga, menentukan posisi titik kantor kecamatan terhadap rumah warga. Rumusnya titik tujuan dikurangi titik acuan, maka titik tujuannya adalah kantor kecamatan, titik acuannya, titik awalnya, itu titik rumah warga. Nah, kita lihat koordinat titik kecamatannya di mana. Nah, itu kan kantor kecamatan, bisa dilihat bahwa kantor kecamatan titik koordinatnya itu negatif 4, negatif 4. Lalu titik rumah warga itu 2, negatif 4 seperti pada gambar. Maka titik kecamatan itu negatif 4, negatif 4 dikurang titik rumah warga 2, negatif 4. Maka setelah diketahui titik koordinatnya tinggal dikurangi seperti tadi. X hanya boleh dikurangi dengan X dan Y hanya boleh dikurangi dengan Y. Titik X untuk koordinat kecamatannya adalah negatif 4. Titik X untuk rumah warga ada positif 2. Jadi untuk X-nya negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Nah lanjut, jadi X-nya sama dengan negatif 6. Untuk Y-nya, karena titik kecamatan Y-nya itu adalah negatif 4, dan titik rumah warga juga negatif 4, maka titik Y-nya adalah negatif 4 dikurang negatif 4. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Maka negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi titik Y-nya sama dengan 0. Maka posisi titik kecamatan terhadap rumah warga adalah negatif 6,0. Seperti itu. Bisa juga dicoba dengan cara manual seperti yang sebelum-sebelumnya. Yaitu, nih lihat. Kantor kecamatan ke rumah warga. Dari rumah warga, titik acuannya kan rumah warga. Dari rumah warga ke kantor kecamatan, seperti itu. Dari rumah warga bergerak ke kiri sebanyak berapa satuan itu? Ini dari rumah warga 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Jadi bergerak ke kiri 6 satuan, maka jadi negatif 6. Tidak bergerak ke atas maupun ke bawah dari rumah warga, hanya bergerak ke kiri. Untuk kantor kecamatan tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Dengan kata lain, bergerak 0 satuan atau tidak bergerak ke atas atau ke bawah seperti itu. Maka posisi titik kecamatan terhadap rumah warga adalah negatif 6,0. Seperti itu. Oke lanjut. Latihan bagian 2 masih yang nomor 1 tadi. Tentukan posisi titik kantor RW terhadap kecamatan. Nah, titik tujuannya kantor RW. Titik acuannya kantor kecamatan. Di mana kantor RW? Rumusnya seperti tadi, titik tujuan dan titik acuan. Berarti titik kantor RW dikurang titik kecamatan. Nah, ini titik kantor kecamatan tadi sama negatif 4,4. Kantor RW itu kalau dilihat dari gambar negatif 2,5. Tinggal titik koordinatnya dikurangi. X hanya boleh dikurangi dengan X dan Y hanya boleh dikurangi dengan Y. Sekarang untuk X-nya. Negatif 2 dikurang negatif 4. Jadinya negatif 2 ditambah 4. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Maka negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Lalu untuk Y-nya 5 dikurangi negatif 4. Maka jadi positif lagi seperti tadi karena negatif ketemu negatif. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka titik Y-nya sama dengan 9. Dapat disimpulkan bahwa posisi titik kantor RW terhadap kantor kecamatan adalah 2,9. Kalau mau dicoba pakai cara manualnya boleh juga. Seperti tadi nih. Dari kantor kecamatan. Kan kita titik acuannya kantor kecamatan. Titik tujuannya kantor RW. Maka bahasa sederhananya gini, kita berangkat dari titik acuan ke titik tujuan. Berangkat dari kecamatan ke kantor RW. Seperti itu. Maka
dari kantor kecamatan bergerak ke kanan, di mana itu akan jadi bilangan positif 2 satuan, ke kanan 2 satuan, dan ke atas 9 satuan. Ke kanan positif, ke atas positif. Maka posisi titik kantor RW terhadap kantor kecamatan adalah 2,9. Sama saja sebenarnya jawabannya. Selanjutnya, latihan bagian 2 yang nomor 2. Jika dari kantor kecamatan, Pak Camat harus menempuh jarak 6 km ke arah timur agar sampai ke rumah warga, maka tentukan arah dan jarak yang harus ditempuh Pak Camat jika ingin sampai ke kantor RW dari rumah warga. Dan dari kantor RW kembali ke kantor kecamatan. Oke, kita lihat. Di mana kantor kecamatan? Di mana rumah warga? Kita lihat di gambar sudah saya titik merah. Jadi dari kantor kecamatan, Pak Camat harus menempuh jarak 6 km ke arah timur. Berarti ke kanan ya, sampai rumah warga. Nah, selanjutnya, tentukan arah dan jarak yang harus ditempuh Pak Camat jika ingin sampai ke kantor RW dari rumah warga. Jadi tadi Pak Camat dari kantor kecamatan ke rumah warga. Nah, habis dari rumah warga, pengen ke kantor RW. Gitu. Bagaimana cara ingin sampai kantor RW? Bagaimana arah dan jaraknya seperti itu. Dari rumah warga, Pak Camat ingin ke kantor RW. Nah, ini rumah warga dan di atas kantor RW. Seperti yang pada gambar. Nah, lalu dari rumah warga, Pak Camat harus bergerak ke arah barat berarti. Sejauh 4 km. Bisa dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4 km. Seperti itu. Karena ini satuannya kilometer. Jadi Pak Camat bergerak ke arah barat sejauh 4 km. Lalu bergerak lagi ke arah utara sejauh 9 meter. Bisa dihitung juga dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kesimpulannya adalah jika ingin dari rumah warga ke kantor RW, Pak Camat harus bergerak ke arah barat sejauh 4 km, lalu bergerak ke arah utara sejauh 9 km. Nah, selanjutnya dari kantor RW ingin kembali ke kantor camat. Seperti tadi. Nah, dari kantor RW bergerak ke arah barat sejauh 2 km dan setelah itu bergerak lagi ke arah selatan sejauh 9 km. Seperti itu. Kalian bisa hitung sendiri kotaknya. Jadi kesimpulannya adalah Pak Camat kalau dari kantor RW ingin ke kantor kecamatan, arah dan jarak yang harus ditempuh adalah ke arah barat 2 km lalu bergerak ke arah selatan sejauh 9 km. Maka jika Pak Camat ingin pergi ke kantor kecamatan dari kantor RW, harus bergerak ke arah barat sejauh 2 km, lalu bergerak lagi ke arah selatan sejauh 9 km, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke soal bagian 3 yang ada pada video koordinat kartesius pertemuan 2. Saya sengaja tidak membahas soal latihan bagian 1, bagian 2-nya karena cukup mudah ya, kalian juga cukup memahami. Banyak dari jawaban kalian yang sudah benar. Oke, yang pertama, gambarlah garis yang melewati titik A negatif 5,3 dan titik B 2,4. Jelaskan kedudukan garis tersebut. Sebenarnya gini, mohon maaf juga sebelumnya karena perintah soalnya tidak cukup jelas ya. Maksud saya ini adalah kalian diminta untuk menggambar satu garis yang melewati 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi kita lihat dulu titik A-nya. Negatif 5,3. Berarti titik A ada di sini. Lalu titik B di 2,4 koordinatnya. Lalu titik B ada di sini. Nah, kalian tarik garis yang melewati titik A dan titik B. Nah, seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwa garis tersebut memotong sumbu Y. Hanya sesederhana itu saja sebenarnya. Selanjutnya nomor 2. Apakah garis X sama dengan negatif 4 dan garis yang melewati titik M 3,4 dan titik N negatif 4,2 saling berpotongan? Sama, ini juga seperti itu.
Jadi kalian diminta untuk menggambar dua garis. Garis X sama dengan negatif 4, di mana garis X sama dengan negatif 4 itu adalah garis yang sejajar sumbu Y yang melewati titik X sama dengan negatif 4. Nih, di sini. Melewati negatif 4 di sumbu X maksud saya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita gambar dulu nih titik M 3,4. Titik N negatif 2, negatif 4, negatif 4, negatif 2 titik N-nya. Nah, selanjutnya kalian gambar garis yang melewati titik M dan titik N. Nah, sudah seperti itu, ternyata garis yang melewati titik M dan titik N berpotongan terhadap garis X sama dengan 4. Juga berpotongan terhadap sumbu Y dan sumbu X, seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya soal yang saya berikan. Jadi tolong dipahami lagi, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.